Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Rindi pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Oke, hari ini kita akan belajar bersama mengenai perencanaan dan sistem usaha produksi pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani. Dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Dan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Pada bagian perencanaan produksi usaha pengolahan makanan internasional, kita akan belajar dengan dua topik, yaitu ide dan peluang usaha, serta sumber daya usaha dalam mengolah makanan internasional. Banyaknya wisatawan yang datang ke Indonesia dapat menciptakan peluang sangat besar untuk membuat usaha makanan internasional. Nah, Indonesia kaya akan berbagai jenis bahan pangan, baik nabati maupun hewani. Nah, hal ini dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai jenis makanan internasional, baik yang asli maupun yang sudah dimodifikasi, supaya sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia atau menjadi jenis masakan baru yang membuat penasaran bagi wisatawan negara lain. Banyaknya jenis makanan internasional tentu saja akan membuat wirausaha pemula akan bingung untuk menentukan jenis makanan yang akan dibuat. Nah, sebelum memulai usaha makanan internasional, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, yaitu menentukan jenis makanan internasional yang akan dibuat. Nah, di dalam menentukan jenis makanan internasional, kita dapat melihat dari banyaknya asal negara turis yang datang berkunjung. Selain itu, kita perlu juga melihat ketersediaan bahan makanan di lingkungan sekitar, sehingga dapat diketahui jenis makanan yang dibuat sesuai dengan keinginan pasar dan bahan baku pun mudah untuk didapatkan. Yang kedua, yaitu mengolah makanan dengan tepat. Cita rasa yang lezat menjadi salah satu faktor penentu suksesnya bisnis kuliner. Nah, oleh karena itu penting untuk mengetahui cara mengolah makanan dengan tepat. Nah, kita juga perlu mempelajari cara mengolah makanan dari negara asal, sehingga diperolehlah cita rasa yang hampir mirip dengan negara asalnya. Yang ketiga, yaitu menggunakan bumbu yang tepat. Ada beberapa jenis makanan internasional yang menggunakan bumbu asli dari negara asal. Nah, jika memungkinkan, gunakan bumbu yang asli. Namun, jika tidak memungkinkan, gantilah dengan menggunakan bumbu sejenis. Kita juga dapat melakukan kreasi menggunakan bumbu yang disesuaikan dengan selera masyarakat sekitar. Nah, inovasi dalam mengolah bumbu-bumbu makanan internasional harus selalu dilakukan, sehingga makanan yang dibuat memiliki cita rasa yang nikmat dan disukai oleh pasaran. Yang keempat, yaitu mencari lokasi yang tepat. Nah, dalam memiliki lokasi usaha, pilihlah lokasi usaha yang strategis yang mempermudah calon pembeli datang ke warung makan atau restoran. Usahakan lokasi tempat usaha terlihat dengan jelas, mudah untuk dicapai dengan transportasi umum, dan memiliki lokasi parkir yang memadai. Yang kelima, yaitu menentukan harga yang bersaing. Ketika kita memulai usaha, sebaiknya tidak memasang tarif yang terlalu mahal. Berikan harga promo di minggu atau bulan awal, sehingga akan banyak pengunjung untuk datang. Yang keenam, yaitu memberikan pelayanan prima. Berikan pelayanan yang berkualitas baik, misalnya melayani dengan cepat, cekatan, dan ramah. Nah, hal ini akan membuat pelanggan merasa puas dan akan selalu ingat, sehingga mereka akan dengan senang hati selalu datang ke restoran atau ke warung kita. Kemudian kenalilah pelanggan tetap agar mereka merasa senang karena sudah diperhatikan. Yang terakhir, yaitu konsisten dalam pelayanan.
Buka dan tutuplah warung dengan jadwal yang tetap. Jika ada perubahan jadwal, berilah pemberitahuan sebelumnya, sehingga pelanggan tidak merasa kecewa karena datang ke warung atau restoran yang tutup. Nah, selain itu, berikan harga yang tetap. Nah, jika ada kenaikan harga bahan makanan, dapat disiasati dengan memberikan makanan dengan porsi yang sedikit diperkecil. Suatu produksi tidak akan berjalan tanpa adanya faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi merupakan sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi dibedakan menjadi 4 macam, yaitu faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Nah, keempat faktor tersebut dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Faktor produksi alam dan tenaga kerja termasuk faktor produksi asli. Nah, kemudian faktor produksi modal dan kewirausahaan termasuk faktor produksi turunan. Dalam melaksanakan wirausaha makanan internasional, sumber daya yang dibutuhkan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk melaksanakan produksi. Faktor produksi alam yang digunakan untuk usaha makanan internasional adalah yang pertama ada air, tanah, iklim dan udara, kemudian tumbuh-tumbuhan dan hewan. Yang kedua yaitu faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah segala kemampuan yang dimiliki manusia, baik jasmani maupun rohani, yang digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi tenaga kerja yang digunakan pada usaha makanan internasional adalah yang pertama yaitu tenaga kerja jasmani, dan yang kedua tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kekuatan fisik berupa keterampilan dan merupakan tenaga kerja pelaksana. Tenaga kerja jasmani dapat dibagi berdasarkan pendidikan dan latihan yang dimiliki tenaga kerja yang dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik, dan tenaga kerja tidak terlatih. Kita bahas satu persatu mengenai tenaga kerja terdidik. Nah, tenaga kerja terdidik ini adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus sebelum memasuki dunia kerja. Nah, ini contohnya misalnya chef. Kemudian tenaga kerja terlatih. Nah, tenaga kerja ini memerlukan latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja. Contohnya ini tukang masak ya. Kemudian yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, di sini adalah tenaga kerja yang tidak perlu memerlukan pendidikan dan latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja. Contohnya tukang sapu dan pesuruh. Selanjutnya yaitu tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan intelektual dalam melakukan aktivitasnya. Contohnya manajer pemasaran. Yang ketiga yaitu faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah setiap benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa ataupun dapat digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi modal yang digunakan dalam usaha makanan internasional sebagai berikut. Yang pertama, menurut wujudnya, modal dapat dibedakan menjadi 2, yaitu modal barang dan modal uang. Modal barang, modal yang berwujud barang yang digunakan untuk proses produksi, seperti bangunan, kemudian ada alat masak, kursi, dan lain sebagainya. Kemudian modal uang di sini adalah daya beli modal yang berbentuk uang sebelum diubah menjadi modal barang, seperti uang tunai, simpanan di bank, dan saham. Kedua, menurut fungsinya.
modal dibedakan menjadi dua, yaitu modal perorangan dan modal masyarakat. Modal perorangan adalah modal yang menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Nah, ini seperti tabungan di bank dan hasil usaha dagang. Kemudian modal masyarakat ini adalah modal yang dipakai dalam proses produksi dan berguna bagi masyarakat umum. Jalan masuk ke lokasi usaha contohnya. Yang ketiga, menurut sifatnya. Modal dibedakan menjadi dua, yaitu modal tetap dan modal lancar. Modal tetap ini adalah barang-barang modal yang dapat digunakan beberapa kali proses produksi, seperti warung, alat memasak, dan kendaraan. Kemudian modal lancar di sini adalah barang-barang atau alat-alat yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi, seperti bahan makanan, kwitansi, daftar menu untuk pemesanan makanan. Yang keempat, menurut bentuknya. Modal dibedakan menjadi dua, yaitu modal nyata dan modal tidak nyata. Nah, modal nyata ini barang modal yang nyata atau berwujud yang digunakan dalam proses produksi. Contohnya peralatan memasak dan bahan baku. Kemudian modal tidak nyata adalah barang modal yang tidak dapat dilihat tetapi dapat menunjang produksi, seperti keahlian dan kepercayaan dari orang lain. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu menurut sumber modal. Modal dibedakan menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari kekayaan sendiri, contohnya tabungan, saham, dan dana cadangan. Kemudian modal pinjaman adalah modal yang berasal dari pinjaman orang lain atau lembaga lain yang harus dibayar dengan bunganya. Contohnya ada utang bank jangka pendek atau jangka panjang, kemudian pinjaman koperasi, pinjaman dari perusahaan lain. Terakhir yaitu faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi kewirausahaan adalah faktor yang perlu dimiliki oleh seseorang wirausahawan dalam menentukan faktor-faktor produksi. Faktor produksi kewirausahaan sangat diperlukan dalam mengendalikan dan mengolah usaha makanan internasional. Nah, seorang wirausahawan harus memiliki keahlian sebagai berikut. Pertama yaitu keahlian memimpin. Nah, keahlian ini perlu dimiliki seorang wirausahawan dalam memimpin usaha makanan internasional. Kemudian yang kedua, keahlian teknologi. Nah, keahlian teknologi ini bersifat teknis, ekonomis yang diperlukan wirausahawan dalam melakukan kegiatan ekonomi, terutama dalam produksi makanan internasional. Kemudian yang terakhir, keahlian organisasi. Nah, keahlian ini yang perlu dimiliki seorang wirausahawan untuk mengatur berbagai usaha dalam usaha makanan internasional, baik ke dalam maupun ke luar negeri. Langkah awal sebelum memulai sebuah usaha makanan internasional adalah menentukan segmentasi pasar. Nah, seorang wirausahawan makanan internasional harus pandai menciptakan inovasi menu makanan dan minuman yang sesuai dengan segmen konsumen yang akan dibidik. Nah, apabila kurang jeli dengan minat pasar yang ada, bisa dipastikan produk kuliner yang dijajakan tidak akan berhasil diterima oleh konsumen. Nah, ada dua faktor utama yang bisa kita manfaatkan untuk menentukan segmen pasar dalam merencanakan pemasaran makanan internasional, yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu lokasi usaha. Segmentasi pasar bisa dibedakan berdasarkan lokasi usaha tersebut berada. Nah, oleh sebab itu, perhatikan kebutuhan dan minat konsumen di sekitar lokasi usaha agar produk yang ditawarkan sesuai dengan permintaan para konsumen. Nah, sebagai contoh, macam-macam menu yang ditawarkan di kantin sekolah tentu tidak akan sama dengan menu makanan yang ditawarkan di daerah perkantoran. Kemudian yang kedua yaitu harga jual. Harga jual produk juga menjadi salah satu faktor utama dalam membedakan segmentasi pasar. Sebagai contoh, harga makanan di lokasi pelajar tentu lebih murah daripada harga yang ditawarkan untuk karyawan. Berwirausaha makanan internasional
merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk keluar dari krisis ekonomi. Banyak jenis makanan internasional yang bisa dibuat dan memiliki daya jual yang cukup tinggi. Seseorang yang akan memulai usaha makanan internasional sebaiknya membuat perencanaan yang disusun dalam sebuah proposal. Nah, isi proposal meliputi penjelasan tentang yang pertama yaitu visi dan misi. Kemudian yang kedua, tujuan kegiatan usaha. Yang ketiga, maksud kegiatan usaha. Yang keempat, profil usaha makanan internasional. Kemudian yang kelima, strategi pasar. Yang keenam, analisis SWOT. Dan yang terakhir yaitu proses produksi. Pada strategi pasar, dalam penyusunan proposal makanan internasional ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu segmenting, yang kedua targeting, dan yang ketiga positioning. Yang pertama adalah segmenting pasar. Nah, di sini menjadikan pembeli sebagai target yang akan dicapai. Produk yang dibuat adalah produk yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dari masyarakat dengan tingkatan yang berbeda. Ada anak-anak hingga orang dewasa. Kemudian targeting atau target pasar adalah pada kalangan masyarakat setempat pengguna produk. Kemudian yang ketiga ada positioning adalah inovasi dengan cara menambahkan bahan baru yang membedakan makanan ini dengan makanan sejenis yang ada sehingga tampilan lebih menarik, rasa lebih unggul, dan kualitas sangat baik sehingga konsumen dapat mengenali dengan mudah produk yang dibuat. Kemudian ada analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha sebagai alat penyusun strategi. Analisis SWOT merupakan singkatan dari strike, weakness, opportunity, dan threat. Strike adalah analisis kekuatan, kemudian weakness adalah kelemahan, opportunity adalah peluang, dan threat adalah ancaman. Berikut ini adalah contoh analisis SWOT makanan internasional. Yang pertama yaitu ada sushi. Sushi adalah makanan yang berasal dari Jepang. Analisis yang kita lakukan yaitu yang pertama ada S, strike, kekuatan. Nah, ini makanan sushi ini memiliki kekuatan yaitu mengenyangkan, keunikan rasanya, dan penampilannya yang menarik. Kemudian ada W, weakness. Kelemahan dari makanan sushi ini adalah bahannya mahal dan susah didapat. Yang ketiga ada O yaitu opportunity. Nah, di sini adalah peluang. Peluang dari makanan sushi ini adalah masih jarang orang yang menjualnya. Kemudian yang terakhir ada T, threat. Threat adalah ancaman. Nah, ancaman dari makanan sushi ini adalah harga jualnya mahal dan tidak cocok di beberapa lidah. Yang kedua, contoh analisis SWOT dari makanan somai. Somai ini adalah makanan yang berasal dari Cina. Untuk S, strike, kekuatan dari makanan somai ini yaitu sehat karena dikukus dan praktis. Kemudian W, weakness atau kelemahan dari makanan somai yaitu porsinya kecil dan dalam keadaan dingin makanannya lebih keras. Kemudian ada yang ketiga yaitu O, opportunity, peluang. Peluang makanan somai ini banyak dinikmati oleh masyarakat dan cocok di banyak lidah. Kemudian T, threat, ancaman dari makanan somai yaitu mudah basi dan banyak saingannya dengan harga yang lebih murah. Pada bagian sistem produksi, usaha pengolahan makanan internasional, kita akan belajar dengan 3 topik, yaitu yang pertama makanan kontinental, kedua makanan oriental, dan yang ketiga yaitu teknik pengolahan makanan internasional. Nah, kita bahas terlebih dahulu pengertian dari makanan internasional. Apa sih, Bu, makanan internasional itu?
Nah, makanan internasional adalah makanan yang sumber bahan makanannya itu berasal dari negara yang bersangkutan dan mempunyai karakter makanan yang identik dengan negara asalnya. Masakan internasional dibagi menjadi dua, yakni masakan kontinental dan masakan oriental. Nah, kita terlebih dahulu akan membahas masakan kontinental. Masakan kontinental adalah masakan yang berasal dari negara yang mempunyai daerah luas dan juga merupakan makanan dari benua Eropa, Amerika, maupun Australia. Pun ciri-ciri masakan kontinental. Yang pertama yaitu biasanya menggunakan bumbu instan atau bumbu siap pakai yang berupa bumbu kering. Yang kedua, teknik pengolahan masakan kontinental mudah dan cepat. Yang ketiga, masakan kontinental dilakukan secara bertahap dengan alat makan berbeda tiap jenis makanan dan dihidangkan sesuai giliran. Yang keempat atau yang terakhir, masakan kontinental diberikan dalam sebuah hidangan dalam susunan menu. Selanjutnya kita akan bahas susunan makanan menu kontinental. Yang pertama ada appetizer, yaitu makanan pembuka. Appetizer ini merupakan penghantar untuk menikmati hidangan utama. Kemudian appetizer ini berfungsi untuk membangkitkan selera atau nafsu makan. Appetizer ini memiliki rasa enak, ringan, dan menyegarkan. Kemudian appetizer ini biasanya berukuran kecil dan disajikan dengan penampilan yang menarik. Yang kedua yaitu main course atau makanan utama. Nah, makanan utama ini adalah hidangan pokok dari suatu susunan menu lengkap yang ukurannya lebih besar dari appetizer. Main course ini disajikan lengkap terdiri dari makanan sebagai sumber karbohidrat, sumber protein, dan lemak, kemudian sumber vitamin dan mineral. Yang ketiga yaitu dessert atau makanan penutup. Dessert atau hidangan penutup ini berfungsi untuk menghilangkan kesan dari hidangan sebelumnya. Dessert disebut juga hidangan pencuci mulut. Biasanya rasa dessert ini umumnya adalah manis. Nah, dessert terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ada hot dessert. Hot dessert ini contohnya ada cake, puding roti, pancake, dan kue sus. Yang kedua ada cold dessert. Nah, contoh cold dessert ini ada puding, koktail. Dan yang terakhir yang ketiga ada frozen dessert. Nah, di sini contohnya ada es krim, sorbet, dan punch. Selanjutnya kita bahas mengenai masakan oriental. Nah, masakan oriental adalah masakan yang berasal dari negara kepulauan atau Asia seperti Indonesia, Cina, Jepang, India, Arab, dan lain-lain. Ciri-ciri masakan oriental adalah sebagai berikut. Yang pertama, masakan oriental biasanya menggunakan bumbu segar yang diracik. Yang kedua, masakan oriental itu mudah dikenali dari segi tampilan, aroma, dan rasa. Yang ketiga, masakan oriental selalu dihidangkan sebagai makanan pokok. Yang keempat, penyajian menu berdiri sendiri. Yang kelima terakhir, teknik pengolahannya lebih kompleks dan lama, tetapi cara penyajiannya lebih simpel. Berikut ini ada karakteristik masakan beberapa negara oriental. Di antaranya ada masakan Cina, masakan Jepang, masakan India dan Arab, kemudian ada masakan Filipina.
Yang terakhir, kita akan membahas mengenai teknik pengolahan makanan internasional. Apa sih Bu, teknik pengolahan makanan internasional itu? Teknik pengolahan makanan internasional adalah mengolah atau memasak makanan dengan bahan, teknik, penyajian, dan menu yang berasal dari negara-negara di dunia. Teknik-teknik pengolahan makanan internasional diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada merebus atau boiling, yaitu memasak bahan makanan dalam zat cair pada suhu 100 derajat. Nah, ini contohnya kita merebus air, susu, kaldu, atau anggur. Yang kedua ada mengukus atau steaming, ialah memasak bahan makanan dengan uap air yang mendidih. Nah, ini mengukus dilakukan dalam panci pengukus yang terdiri dari 2 buah panci yang disusun. Nah, ini contohnya kita mengukus dimsum, mengukus sayuran, kentang, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada mengetim. Nah, mengetim ini ialah memasak bahan makanan dalam sebuah tempat yang dipanaskan dalam air mendidih. Mengetim dilakukan dalam panci tim yang terdiri dari 2 buah panci yang disusun seperti panci pengukus, tetapi dasar panci bagian atas tidak berlubang. Nah, kebaikan makanan yang ditim adalah makanan tidak mudah hancur karena tidak perlu diaduk dan hampir tidak ada zat-zat makanan yang hilang. 4. Menggoreng atau frying. Menggoreng adalah memasak bahan makanan dalam minyak panas supaya bahan makanan menjadi masak, kering, dan berwarna kecoklatan. Ada 2 cara menggoreng, yaitu deep frying dan pan frying. Deep frying ini menggoreng dalam minyak goreng yang banyak. Kemudian pan frying ini menggoreng dengan margarin, lemak, atau mentega. Yang kelima ada mencah atau stir frying, ialah cara memasak dengan sedikit minyak yang dipanaskan dalam wajan di atas api yang besar. Cara memasak seperti ini merupakan cara memasak dari dapur Cina. Yang keenam, menyetup atau stewing, ialah memasak makanan di atas api kecil setelah makanan itu direbus atau digoreng atau ditumis. Yang ketujuh, menyemur, ialah memasak bahan makanan dalam lemak pada api besar sampai kecoklatan, misalnya daging. Kemudian ditambah sedikit cairan dan dibiarkan mendidih di atas api kecil dalam tempat yang tertutup. Yang kedelapan, menumis, ialah memasak bahan makanan dalam sedikit margarin, mentega atau minyak supaya lebih harum dan sedap. Menumis dilakukan sebentar sambil makanan terus diaduk. 9. Memanggang, ialah memasak bahan makanan langsung di atas api bara sampai kecoklatan dan mendapat lapisan yang kering. Bahan makanan yang dipanggang biasanya daging, unggas, dan lain-lain. 10. Membakar atau mengepan, atau juga disebut dengan baking, ialah memasak bahan makanan dalam oven atau pan pembakar sampai masak dan kecoklatan. Mengepan dikerjakan pada kue kering, tar, roti, dan beberapa macam masakan. 11 yaitu memanir. Memanir ialah memberi lapisan telur dan tepung panir pada makanan yang akan digoreng. Memanir dilakukan supaya makanan mendapat kulit kering, coklat, dan bentuknya rapih, tidak mengisap banyak minyak, tidak mudah pecah waktu digoreng, dan bagian dalam tidak menjadi kering. 12. Memarinir. Memarinir ialah membiarkan daging, ikan, atau sayuran di beberapa waktu dalam cairan yang terdiri dari anggur, air jeruk, atau cuka yang ditambahkan dengan bumbu-bumbu garam, lada, bawang merah, daun laurel, cengkeh, minyak, dan gula. Tujuan memarinir supaya daging menjadi lunak, sedap, dan tidak lekas busuk. 13. Memfasir. Memfasir ialah mengisi atau menutup atau membungkus makanan dengan bahan makanan lain yang dihaluskan. Pada umumnya, yang dipakai ialah daging cincang. Bahan yang difarsir adalah ayam, telur, dan sayur-sayuran.
misalnya telur isi, ayam kodok, tomat isi, dan lain-lain. 14 yaitu melardir. Melardir ialah menjelujur daging dengan pita-pita dari lemak. Nah, ini dilakukan pada daging yang tidak berlemak, misalnya hati, unggas, dan daging buruan supaya tidak terlalu kering waktu dimasak. 15. Membardir. Membardir ialah membungkus daging dengan selapis lemak yang tipis dengan tujuan seperti melardir yang sering dilakukan pada unggas. 16. Memblansir. Memblansir ialah mencelupkan bahan makanan dalam air mendidih sebentar, kemudian diangkat dan cepat dimasukkan ke dalam air dingin. Nah, ini contohnya untuk sayuran ya. 17. Membuat kaldu. Membuat kaldu ialah melarutkan zat-zat harum dari daging, ikan, unggas, sayuran, dan bumbu-bumbu. 18. Memfilir. Memfilir ialah menyayat daging sapi, unggas, atau ikan supaya tidak bertulang atau berduri. Nah, potongan itu disebut filet yang dapat direbus atau digoreng. 19. Menggelasir. Menggelasir ialah memberi lapisan yang mengkilap pada makanan, tar atau kue dengan cara menutup dengan gelasir air atau gelasir putih telur. 20. Mengentalkan. Mengentalkan ialah menambah bahan-bahan pengental pada zat cair. Bahan-bahan yang digunakan ialah pati, telur, dan gelatin atau agar-agar. 21 yaitu menjernihkan. Menjernihkan ialah menjernihkan cairan yang akan digunakan dalam masakan. Caranya adalah putih telur dikocok, dituangkan ke dalam cairan yang akan dijernihkan, kemudian dipanaskan perlahan-lahan sambil diaduk. Sewaktu putih telur membeku, maka kotoran-kotoran yang halus akan terikat. Nah, itu dididihkan sebentar, angkat dari api, jangan diaduk lagi, kemudian putih telur yang mengikat kotoran akan terapung, kemudian disaring dengan kain yang halus. 22 yaitu mengocok atau memukul. Ialah memasukkan udara ke dalam makanan, misalnya pada telur untuk membuat kolomben. Karena udara itulah maka makanan akan mengembang. 23 yaitu mendinginkan. Mendinginkan ialah membiarkan makanan untuk sementara waktu di dalam lemari pendingin sampai tercapai suhu dingin yang diinginkan. Mendinginkan dapat pula dilakukan dengan potongan-potongan es batu atau air es. Kemudian yang terakhir, teknik ke-24 yaitu menghidangkan atau serving. Ialah cara menghidangkan makanan yang telah matang. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.